Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Ya, semoga teman-teman semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat Allah ya dengan menciptakan suatu entitas yang terutama bernilai ibadah ya, tentunya didasarkan kepada ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali selamat datang, kami ucapkan kepada teman-teman yang baru mungkin mengenal channel Agile Mentor, yang belum subscribe, tolong bisa mungkin di klik loncengnya gitu ya, supaya kita tidak ketinggalan tentang informasi-informasi dari tim Agile Mentor ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sedikit, sebelum kita akan membahas tentang pengantar komunikasi bisnis yang memang ini sebagai bekal dasar kita untuk bagaimana kita mempunyai pemahaman yang utuh ya tentang konsep dasar komunikasi dalam dunia bisnis ini, karena memang ini sangat penting untuk bagaimana kita bisa menciptakan komunikasi yang efektif, sangat penting untuk kesuksesan suatu bisnis kita atau organisasi kita ya. Terutama teman-teman semuanya, kita juga harus bisa enjoy dalam berkomunikasi dengan teman-teman kita ya, terutama kalau kita ngebahas memang ada hal yang dalam tanda kutip berat, tetapi ketika kita menyampaikan dengan apa namanya, lugas dan juga penuh dengan apa namanya, tips mudah gitu untuk bisa dicerna oleh masyarakat tentunya, atau audiens kita, tentunya ini akan mengasihkan bagi kita. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa membuat suatu komunikasi yang mudah dan bisa dipahami oleh teman-teman kita gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, misalkan kalau kita ada suatu topik, kalau topiknya tentang waris, wah ini suatu hal yang mungkin bisa memberatkan, atau wah ini harus apa namanya, mungkin perlu pendalaman berapa semester ya, atau dalam hal ini kalau kuliah, oh ya setidaknya 4 semester gitu ya. Tapi dalam hal ini bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan lugas dan mudah dicerna, ini merupakan salah satu hal yang sangat penting gitu ya. Nah, terutama dalam bagaimana kita mengkomunikasikan perusahaan kita, kita jangan menyebabkan ya terlalu apa ya, ya artinya yang paling penting adalah bagaimana audiens ini bisa tersampaikan gitu ya tentang informasi-informasi penting terkait dengan perusahaan kita. Ya contoh misalkan ini tadi ya, kaitannya dengan ilmu waris atau faraid misalkan contoh. Ini tentunya wah harus bagaimana gitu kan, tentunya di sini kita perlu memberikan suatu pandangan bahwa Eee, sesuatu itu jangan membingungkan audiens gitu, bikin audiens itu mudah gitu kan. Nah, dalam hal ini misalkan contoh seperti ini saya akan tampilkan di dalam whiteboard ya. Nah, misalkan kalau kita membahas terkait dengan aset keluarga kita yang paling penting ya, sebelum aset perusahaan yang lebih jauh, tetapi kita harus juga bisa mengenal aset yang paling penting dan terus temurun-temurun ya, secara ya diwariskan melalui generasi kita. Nah, kita juga harus mengenal tentang apa namanya, eee, 25, nah gitu ya. Nah gitu. Nah, di sini ada setidaknya apa namanya, 15 ahli waris laki-laki gitu ya. Nah, dan juga di sini ada 10 ahli waris perempuan gitu ya. Nah, tentunya di sini siapa ahli waris laki-laki berarti harus laki-laki ya, itu tentunya seperti itu. Dan siapa ahli waris perempuan, misalkan itu harus berkaitan dengan perempuan gitu ya. Nah, ini tentunya dalam waris ini kita sederhanakan misalkan ya, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada audiens kita, terutama wah ini waris itu sesuatu hal yang berat, dan nah ini kita sederhanakan gitu ya, di mana mungkin kita rangkum ya dalam hal ini.
Nanti bisa teman-teman lihat, dari nyata sendiri ya, terutama dalam Quran surat An-Nisa, tapi dalam hal ini kita rangkum secara matematis ya, di apa namanya, dibuat sedemikian rupa sesederhana mungkin dengan, rumus digital gitu ya, dengan rumus digital yaitu 4, 5, 2, 2, 7, 1. Aduh makhluk apa ini ya. Nah misalkan di sini ini kan karena ada kaitannya dengan, apa namanya, Zawil Furuz ya, ya, eee, furud ini, terkait dengan 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris, perempuan. Nah ini bagaimana pembagiannya misalkan yang di sini dari yang paling besar ya, jadi dikerucutkan di sini ya. Nah gitu ya teman-teman semuanya. Jadi yang paling besar itu 2/3 gitu kan. Nah terus dari 2/3 berapa teman-teman? Yaitu 1/2 gitu ya. Dari 1/2, berapa teman-teman? 1/4 gitu ya. Dari 1/4 berapa teman-teman? Yaitu 1/6 gitu ya. Dari 1/6 berapa? 1/8 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sini 1, 2, 4, 5, 6, 7 ya. Di sini ada yang terlewat. 2/3, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ya, gambarannya, seperti ini. Jadi teman-teman, ya jadi ini, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan mudah terkait dengan, apa namanya, sisi lain cara mudah misalkan untuk, apa namanya, pembagian, waris ya, dengan tadi mengkerucutkan bahwa di sini ada, apa namanya, 5, eee, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah ini, eee, siapa saja ini gitu ya, nanti, bisa juga kita, bahas. Nah tapi di sini saya penasaran sekali, teman-teman ingin juga sambil saya menghafal. Jadi ada pertama betul ini ada 2/3 ya, 2/3 itu ini ada berapa bagian? Nah ini ada, nah sesuai dengan ini ada, eee, 4 bagian gitu ya, ada 4, eee, bagian. Untuk setengah itu ada berapa bagian ya? Ada berapa ini di sini ada 5 ya. Ah, yang mendapatkan bagian setengah itu ada 5, ada 5, ada 5 bagian ya. Nah selanjutnya teman-teman yang mendapatkan, oh iya ada yang terlewat di sini, sebelum 1/4 itu adalah, 1/3 ya, saya lupa, ya. Jadi ada 1/3 di sini ya, ya di sini ya, teman-teman semuanya di sini, bisa dilihat bahwa dari 1/2 itu ada 1/3 ya. Nah ini biasanya untuk ibu dan untuk, saudara laki-laki atau perempuan seibu gitu ya. Ada 2/3 ini paling tinggi 2/3, 1/2 ada 1/3, ada 1 eee, iya 1/3, 1/4 gitu ya. Nah, ini ada berapa bagian jadi 4, 5 di sini ada 2 ya, ada 2 bagian gitu ya. Di sini ada 2 bagian ya teman-teman semuanya di sini ada 2 bagian ya terus, selanjutnya di sini, 1/3 itu ada 2 bagian, eee, 4, 5, 2 ini udah ya 2 yang ini, terus 2 yang ini ada, eee, 2 bagian gitu ya. Nah 1/6 ada berapa? Ada 7, 7 bagian ada di sini, ada berapa? Ada 1 bagian gitu ya. Nah ini, kita harus, dari 15 ini kita bagaimana, cara menyusun untuk pembagian waris dari ahli waris laki-laki. Nah misalkan di sini ada, eee, yang mati ya, ya mati. Nah kalau ahli waris laki-laki tentunya yang ditinggalkannya adalah, apa namanya, keluarga laki-laki gitu ya. Nah di sini, mulai dari
di sini ke atas dulu. Jadi atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Kalau di atas ini adalah keturunan dari kakek kita ke bapak kita sampai ke kita gitu ya. Nah ini misalkan si bapaknya itu punya anak yang meninggal gitu ya di sini. Si bapaknya itu tentunya laki-laki ya. Nah ini bapak, setelah itu dari bapak biasanya ada, apa, kakek gitu ya, ini, kak gitu ya. Nah nah di sini berarti ahli waris laki-laki berarti, anak, eee, laki-laki kan ya. Nah gitu ya. Nah di sini berarti apa, di sini adanya cucu laki-laki gitu ya. Nah atas, bawah. Jadi di sini yang nomor satu ini, nomor 2 teman-teman ini ya, nomor 3 adalah ini, nomor 4 adalah ini, baru, ke samping gitu ya, ke samping, sebelah sini gitu ya. Nah di sini, berarti si mayit itu kan punya anak, tapi juga punya saudara ya, apa beradik atau ya seperti itu. Nah ini karena memang, saudara ahli waris laki-laki, berarti di sini saudara laki-laki kandung gitu ya. Nah, seperti itu. Dan di sini dari saudara laki kandung itu tentunya teman-teman semuanya, Anda siapa lagi di sini tentunya adalah, saudara laki-laki saudara laki-laki sebapak gitu ya. Nah, setelah itu adanya saudara laki-laki seibu gitu ya, saudara laki-laki seibu. Nah, jadi di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus di sini 7, nah baru di sini anak ya. Jadi di sini, eee eee, s anak saudara laki-laki kandung gitu ya. Nah di sini, ini berarti 6, 7, 8 ya, terus, 9, adalah anak saudara, laki-laki sebapak gitu ya. Nah kalau di sini berarti 8, 9, kalau di sini, tidak ya. Mahjub ya, kalau tidak ada, ahli waris dari saudara anak saudara laki-laki, seibu. Selanjutnya di sini yang sejajar dengan bapak, tentunya adalah paman ya, paman kandung ya. Jadi paman kandung ini berarti di sini 8, 9, di sini 10 ya. Paman kandung, terus juga paman sebapak gitu ya di sini, terus di sini ada nomor berarti 10, 11. Nah, di sini ada ya, eee, anak dari paman kandung. Nah, berarti 12. Terus di sini ada lagi anak dari paman sebapak gitu ya. Nah, setelah itu, setelah beres ke kanan berarti, 12, terus di sini, eee berarti kalau ini adalah suami gitu ya. Nah, ada suami, terus juga setelah itu ada pemerdeka budak ya, pemerdeka budak. Nah ini, jadi kalau suami itu misalkan contoh ya di sini, ditinggalkan oleh seorang istri dan tidak punya anak ya, tidak punya anak, berapa kebahagiaannya, suami ini gitu ya, ini, eee, mendapatkan kalau tidak punya anak ya, tidak punya keturunan, maka dia akan mendapatkan setengahnya gitu ya. Nah di sini juga, ini bagian dari, setengah di sini ya. Jadi teman-teman semuanya ini sangat penting untuk bagaimana kita bisa memberikan pemahaman dan memudahkan, jadi ada semacam gaming gitu seperti ya kalau mereka harus menghafal misalkan Quran surat An-Nisa ya, memang itu lebih bagus ya, tetapi atau ayat-ayat yang lain yang terkait dengan, eee, bagaimana pembagian waris ini bisa kita sederhanakan gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi di sini 2/3 ada 4, bagian, eee untuk setengah ada 5 bagian, sepertiga ada 2 bagian, seperempat ada 2 bagian, seperenam ada 7 bagian, seperdelapan ada, eee, 1 bagian gitu ya teman-teman semuanya. Dan, teman-teman semuanya di sini kita juga, apa namanya, harus, bisa mengenalkan, bagaimana,
pembagian waris ini berdasarkan penomoran gitu ya, yang tadi 45, 22, 71 gitu ya. Jadi, untuk 2/3 ini untuk siapa saja, yaitu untuk 2 atau lebih anak perempuan gitu ya. Jadi masing-masing mendapatkan bagian yang sama. Jadi kalau misalkan, ada anak perempuannya 3 orang gitu ya, dan ini semuanya mendapatkan 2/3 gitu ya. Dan selanjutnya untuk 2/3 ini juga, untuk 2 atau lebih cucu perempuan gitu ya. Dan kedua adalah 2 atau lebih saudara perempuan kandung ya. Yang keempat adalah 2 atau lebih saudara perempuan sebapa, itu mendapatkan 2/3 gitu ya teman-teman semuanya. Dan yang mendapatkan setengah gitu ya, pertama adalah seorang anak perempuan. Jadi, si mayit itu meninggalkan anak tunggal yaitu perempuan, dan anak tunggal tersebut adalah, mendapatkan setengah gitu ya. Bagaimana kalau misalkan meninggalkan 2 anak perempuan, berarti itu masuk ke dalam kategori, 2/3 gitu, pembagiannya gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya apabila memang tidak ada anak perempuan, terus juga hanya ada ditinggalkan ahli warisnya adalah, cucu perempuan, maka itu akan mendapatkan, setengahnya bila, 1 cucu perempuan saja gitu ya. Nah selanjutnya, seorang saudara perempuan kandung gitu ya, ini juga, mendapatkan setengahnya apabila memang tidak ada cucu perempuan gitu ya. Selanjutnya ada, seorang saudara perempuan sebapak gitu ya. Nah ini juga, akan mendapatkan bagian dari setengahnya gitu ya. Terus juga yang mendapatkan sepertiga itu ada ibu, dan juga ada saudara perempuan atau laki-laki seibu gitu ya. Nah kecuali memang ketika memang ibunya, anaknya mempunyai keturunan, itu ibu akan mendapatkan, 1/6 gitu ya. Nah, seperti itu. Dan yang seperempat adalah terkait dengan adanya suami ya. Suami ketika mendapatkan seperempat itu adalah apabila, mempunyai keturunan suaminya gitu ya. Dan selanjutnya istri apabila, dia tidak mempunyai anak, maka akan mendapatkan seperempat gitu ya. Dan ini, teman-teman semuanya, sangat mengasihkan ya kalau kita belajar tentang perhitungan-perhitungan ini, karena memang kita pernah belajar, kalkulus gitu ya di waktu SMA atau SMP ya dulu. Nah ini, saudara, teman-teman semuanya, ya sebagai salah satu contoh bagaimana kita bisa mengkomunikasikan, eee, ilmu waris ini, eee, lebih mudah kepada, saudara-saudara kita gitu ya, bukan suatu momok yang menakutkan lagi ya apabila kita, apalagi sekarang sudah banyak sekali, terkait dengan, software-software, tinggal kita klik gitu ya, dan gratis gitu semuanya. Nah ini misalkan untuk 1/6 berarti, bapak ya mendapatkan bagiannya, terus siapa aja, kakek gitu ya. Apabila bapak ada berarti kakek termahjubnya. Jadi, dengan mengenal ini ya, misalkan pembagian ini ketika bapak ada gitu ya, ini kakek akan terhalang. Jadi, semakin jadi yang jauh, terhalang oleh yang dekat gitu ya. Demikian juga ini, ya kalau ada anak laki-laki berarti cucu cucu laki-laki tidak mendapatkan, bagian dalam, eee, waris gitu ya. Nah gitu, teman-teman semuanya. Terus juga yang dapat 1/6 itu siapa lagi, ya salah satunya nenek ketika memang, eee, apa namanya, eee eee, apa, si yang meninggalnya itu ya terkait dengan, nenek dari mayitnya itu mempunyai, eee saudara gitu ya, atau mempunyai, anak. Nah ini juga, hal yang sangat menarik ya, nanti, kita mungkin, untuk pertemuan kita, bahwa di sini, perlu juga, mungkin dihafal gitu ya teman-teman semuanya, dan ini sangat mudah sekali untuk bagaimana kita menghafalnya. Misalkan salah satu contoh contoh ya, jadi, berapa menit lagi kita ya, sedikit lagi ini, bagian ahli waris laki-laki ya. Jadi di sini si mati, terus, bapak, kakek ya. Jadi, ya ini mati, ini ada bapak, ada kakek, terus ke bawah anak laki-laki, ada cucu.
laki-laki terus ke kanan, ada saudara laki-laki sebapak, ada saudara laki-laki seibu. Nah, ini yang dari saudara laki-laki seibu itu tidak mendapatkan yang untuk anaknya gitu ya. Nah, tidak ada, merupakan ahli warisnya gitu, yang ahli warisnya adalah, eee, anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudara, sebapak. Selanjutnya di situ kita, apa namanya, ke sebelah atasnya yang sejajar dengan bapak, berarti tentunya adalah paman dari bapak tersebut ya, adiknya dari bapak, yaitu selanjutnya ada bapak, apa namanya, paman sebapak gitu ya. Nah, ini juga, terkait dengan hal ini ada semuanya total ada sekitar, 15, eee, ahli waris gitu ya, 15 ahli waris, ini anak laki-laki, cucu laki-laki. Nah, yang, sementara, yang agak nah ini baru 15 misalkan ya. Nah terus, contoh berikutnya adalah bagaimana, teman-teman semuanya, untuk menghitung, 10 ini ya, ada 10 ahli waris perempuan gitu ya. Nah, ini juga bisa kita gambarkan sehingga kita akan tahu siapa saja yang, menjadi terhalang dan siapa saja yang akan mendapatkan dari, apa namanya, ahli waris ini. Jadi, teman-teman semuanya, dari hal ini kita bisa misalkan maka ahli waris perempuan misalkan ya, ini adalah, si mati yang perempuan ya. Tentunya di situ di atasnya siapa, ya tentunya atas dulu ya, nomor satunya adalah, eee, apa namanya, ada ibu dan ke atasnya lagi adalah nenek gitu ya. Nah, ini sini, ke atasnya itu akan ada bapak, ya di sini karena bapak itu tidak termasuk ahli waris perempuan, berarti di sini adalah, nenek sebapak gitu ya. Setelah itu kita, eee apa namanya, karena ini, ahli waris perempuan berarti, si mati meninggalkan anak perempuan ya. Terus di sini, eee, cucu perempuan. Nah, jadi di sini, cucu perempuan akan mendapatkan waris apabila dia merupakan anak dari laki-laki gitu ya. Jadi anak laki-laki juga dia karena ini apa, 10 ahli waris perempuan jadi tidak kebagian gitu ya. Nah, ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, setelah ke atas ke bawah terus juga kita ke samping gitu ya. Jadi siapa saja, yang di samping kanannya itu adalah tentunya kembali kepada saudara dari si mayat itu ya. Jadi saudara perempuan di sini apa, saudara perempuan sekandung, nah terus saudara perempuan sebapak gitu ya. Terus juga, eee, di sini ada satu lagi yaitu perempuan, eee, saudara perempuan seibu gitu ya. Nah, setelah ini, kelar, kita ke apa ya, kalau tadi mah paman, kita yang sejajar dengan ibu apakah ada? Oh, tentunya tidak ada ya. Kalau tadi ahli waris laki-laki itu ada ya, jadi ada bibi gitu kan. Kalau di sini, tidak ada bibi ya kalau dari ahli waris perempuan. Jadi di sini, yang sejajar dengan ibu itu adik-adiknya ibu atau bibi itu tidak ada gitu ya, teman-teman semuanya. Dan di sini yang terakhir adalah ahli warisnya adalah istri ya, istri dan per eee, budak misalkan gitu ya. Nah, ini, akan sangat memudahkan ketika kita akan menghitung waris dan ini luar biasa sekali, ini kita bisa satu pertemuan ya teman-teman, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan yang pada prinsipnya ya ketika kita ingin membina hubungan dengan customer kita maka, eee bisnis itu kan kalau kita terjemahkan itu adalah kita mempunyai keperluan, keperluan apa yang akan kita, share-kan kepada konsumen kita ya. Jadi intinya adalah kalau komunikasi bisnis itu adalah proses penyampaian informasi antara individu atau kelompok dalam organisasi ya atau dalam suatu tim atau jamaah ya untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ini sangat penting karena mencakup komunikasi internal agar anggota tim ini maupun komunitas eksternal ini akan bisa menjadi mitra gitu ya teman-teman. Jadi, bagaimana kita bisa membangun mitra yang baik gitu ya. Nah, tentunya teman-teman ada beberapa poin-poin penting tentang pentingnya komunikasi bisnis bahwa
komunikasi yang efektif ini memungkinkan, tim kita atau organisasi kita untuk bisa bekerja dengan lebih efisien, untuk meningkatkan kerjasama, suatu tim yang bagus, dan juga untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan pihak eksternal gitu ya. Adapun mungkin, kita sedikit bahas tentang jenis-jenis komunikasi bisnis ini. Ada komunikasi, secara internal tentunya teman-teman, jadi komunikasi yang terjadi dalam organisasi baik antara atasan atau bawahan maupun antar rekan kerja ya di departemen yang berbeda. Tentunya harus, mempunyai gaya komunikasi yang sangat saling menyenangkan sehingga satu sama lain akan betah untuk berkolaborasi di dalam suatu perusahaan ya. Dan juga ada komunikasi verbal dan nonverbal, ini juga kita harus tahu bagaimana gesturnya ya. Jadi komunikasi verbal ini mencakup ucapan dan tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal ini meliputi bahasa tubuh, ekspresi, dan kontak mata ya. Pada pertemuan ini, ada suatu, inti yang perlu kita sampaikan adalah ketika ingin membangun suatu engagement, membangun suatu hubungan yang positif, maka kita harus berkomunikasi selugas mungkin dan bisa dipahami sesederhana mungkin untuk bagaimana mereka menumbuhkan minat untuk bagaimana mereka mau belajar dan bagaimana mereka mau melakukan sesuatu yang kita sarankan atau kita bahkan perintahkan gitu ya. Karena memang disitulah pentingnya fans untuk bagaimana kita, mengawalinya dengan apa namanya, baik ya, dengan komunikasi yang menyenangkan dan juga setelah itu mereka akan menantikan informasi-informasi lain yang, eee, ada di sekitar kita atau, kita bisa mengkomunikasikan, bagaimana selaku pengirim pesan ini baik secara individu atau kelompok, ini memulai komunikasi dengan baik. Demikian teman-teman, sangat menarik sekali ini mungkin nanti, saya, ingin, tentunya bagaimana menumbuhkan word of mouth bahwa sesuatu yang sulit itu bisa menjadi mudah dan bisa kita kuasai dalam waktu yang singkat. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, izin pamit ya. Assalamualaikum.